Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kepada kita rahmat dengan mempertemukan kita, memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah di bulan yang mulia. Ini merupakan nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri, di mana banyak kita lihat ada yang sehari atau 2 hari sudah meninggal, tidak mendapatkan kesempatan untuk memperbanyak amal dan memperbaiki diri di bulan Ramadan ini. Salawat dan salam tak lupa untuk junjungan tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku, siswa-siswi SMP Al-Irsyad yang mudah-mudahan senantiasa diberikan taufik oleh Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Ustadz ingin menyampaikan satu tema, yaitu berkaitan dengan adab dan sunnah-sunnah saat mengerjakan ibadah puasa. Di bulan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita begitu banyak kabar gembira dan janji yang pasti Allah Subhanahu wa taala tepati. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan janji tertentu, maka janji Allah tidak sama seperti janji makhluknya. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan tepati. Di antara janji itu adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan bagi orang yang berpuasa. Di antara janjinya yang lain itu juga Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang-orang yang beriman itu ke dalam surga melalui pintu yang khusus, yaitu pintu Ar-Rayyan. Yuqalu lahu Ar-Rayyan, yadkhuluha as-saimun. Pintu Ar-Rayyan yang hanya dimasuki, la yadkhulu illa as-saimun, tidak dimasuki kecuali oleh orang-orang yang berpuasa. Kemudian di antara janji Allah Subhanahu wa taala yang lain kepada kita itu adalah lis-saimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa itu akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi, bahagia ketika dia berbuka puasa. Yang kemudian kebahagiaan yang kedua itu adalah farhatun inda liqa'i rabbi, dan juga berbahagia saat nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang lain, dan masih banyak lagi keutamaan dan juga kabar gembira yang Allah berikan kepada kita. Tentu semuanya memiliki syarat dan ketentuan. Ketika Allah menjanjikan tertentu, maka kita harus memantaskan diri kita agar kita mendapatkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Karena itu orang-orang yang beriman ketika mengerjakan ibadah puasa diiringi dengan ilmu, sehingga dengan ilmu itu ibadah yang ia kerjakan bertambah kualitasnya. Tidak hanya mengerjakan puasa dalam bentuk menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga menahan diri dari hal-hal yang membatalkan, hal-hal yang merusak ibadah puasa, dan hal-hal yang dibenci saat mengerjakan ibadah puasa. Karena itulah pentingnya bagi kita untuk mempelajari dan mengetahui adab dan sunnah-sunnah di antara saat mengerjakan ibadah puasa, agar ibadah puasa kita itu berbuah janji Allah Subhanahu wa taala yang lain. Karena itu anak-anakku, di antara sunnah dan adab-adab dalam mengerjakan ibadah puasa dalam kitab Shahih Fiqih Sunnah, di antaranya disebutkan yang pertama itu adalah as-sahur, memakan sahur. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu walau bijur'ati ma'in." Makan sahurlah kalian walau dengan seteguk air. Ini batas bagi orang yang mungkin sangat tidak bisa makan di waktu pagi pada waktu sahur. Tetap diperintahkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk makan sahur. Dalam hadis yang lain tentang keutamaan sahur ini, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian, karena di dalam sahur itu ada keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sehingga di siang hari saat kita mengerjakan ibadah puasa ini, Allah memberikan kita kekuatan dengan makanan yang kita santap pada waktu sahur itu. Ini sunnah dan adab yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika makan sahur itu ada adab yang kedua. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk takhirus sahur, mengakhirkan makan sahur. Kalau kita lihat riwayat-riwayat dan hadis-hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam,
maka kita dapati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat itu senantiasa mengakhirkan makan sahur. Bahkan dalam sebuah riwayat, satu riwayat dari Bilal bin Rabah, ketika Bilal itu mau mengumandangkan azan subuh, ada di antara sahabat itu yang masih makan, kemudian mengatakan kepada Bilal, mahlan ya Bilal, nanti dulu wahai Bilal, biarkan aku untuk menyelesaikan sahurku ini. Artinya apa? Waktu untuk azan subuh itu sudah tiba, tetapi karena dalam kondisi tertentu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengakhirkan makan sahurnya. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, ya, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bahkan ada yang masih makan ketika azan itu dikumandangkan. Ini bukan berarti sahurnya ketika azan, tidak. Ini karena kondisi mungkin bangunnya terlalu kesiangan sehingga dia makan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan ketika seseorang masih makan sahur, makanan masih dalam kunyahannya, kemudian azan dikumandangkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk jangan dimuntahkan, selesaikanlah hajatnya, selesaikanlah sahurnya. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jarak antara sahur dan azan subuh itu 50 ayat. Jadi berapa menit, berapa waktu yang kita butuhkan untuk membaca 50 ayat, segitu kurang lebih seseorang masih bisa makan sahur. Ini adab dan sunnah yang kedua ketika mengerjakan ibadah puasa. Kemudian ibadah sunnah dan adab dalam mengerjakan puasa yang ketiga adalah yaitu ta'jilul iftar. Kalau sahur itu diakhirkan sehingga tujuannya itu jeda antara makan sahur dan sholat subuh itu tidak terlalu lama. Sehingga mungkin kalau orang kekenyangan ketika makan sahur dan terlalu malam, terlalu dini, kemudian dia ketiduran sehingga subuhnya itu bisa kesiangan. Atau dalam kondisi yang normal ketika nanti tidak ada wabah, dia bisa mengerjakan sholat subuh berjamaah. Itu diantara hikmah dan tujuannya sahur diakhirkan. Adapun yang ketiga itu adalah ta'jilul iftar, menyegerakan berbuka puasa. Bukan berarti berbuka sebelum azan, tapi berbuka ketika dikumandangkan azan, kemudian mengerjakan buka dahulu, baru kemudian mengerjakan sholat. Bagi muazin, maka hendaknya dia membatalkan puasanya dengan minum ataupun dengan memakan 1 butir biji kurma. Ya, baru kemudian dia azan, baru kemudian dia bisa melanjutkan bukanya, kemudian mengerjakan sholat berjamaah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah. Manusia itu senantiasa ada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Ini diantara sunnah Nabi yang ketiga. Kemudian sunnah Nabi yang keempat, ad-du'a indal iftar, membaca doa ketika berbuka puasa. Di antara hadis dan doa yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan doa saat berbuka puasa itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita doanya, zahabaz zama wabtallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Zahabaz zama wabtallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Zahabaz zama, dahaga haus hilang. Wabtallatil uruq, tenggorokan, bibir sudah terpenuhi dengan air. Ya, wa sabatal ajru insyaallah, dan pahala insyaallah sudah Allah tetapkan. Ini di antara doa maksur yang seharusnya kita baca ketika berbuka puasa. Kemudian ketika menjelang berbuka puasa itu ada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain yang mestinya kita perhatikan. Di antaranya memperbanyak doa menjelang buka puasa. Ini di antara waktu mustajab. Di antara waktu mustajab, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengabulkan doa bagi orang yang berdoa ketika menjelang berbuka puasa. Kemudian ketika berbuka puasa itu ada anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Ya, ini masih kaitannya dengan yang adab yang kelima. Kemudian sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berpuasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kebiasaan Nabi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yubtiru ala rutoibat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika berbuka, beliau berbuka dengan rutob. Rutob itu sejenis kurma yang masih agak basah. Ini kurma yang kualitasnya bagus. Kalau nggak ada, tamer. Tamer itu kurma yang sudah agak kering, kurma yang ada di rumah-rumah kita.
Kalau nggak ada hasa haswatin 'alal ma. Kalau tidak ada, beliau sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan beberapa tegukan air putih. Jadi subhanallah, menu berbuka Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan sunnah Nabi itu sangat sederhana. Ya, dan tidak perlu mahal sehingga menghindari sikap boros mubazir. Ya, begitu sederhana dengan kurma dahulu. Kalau tidak ada bisa dengan air putih. Gimana dengan manis-manisan yang lain? Sunnahnya itu adalah rutob, kurma. Kalau nggak ada silahkan dengan yang lainnya. Islam tidak menyulitkan kita. Apa hikmahnya? Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai berbuka itu dengan yang manis-manis, dengan kurma? Hikmahnya itu diantaranya adalah Masya Allah sudah diteliti oleh para dokter dan sudah banyak ditulis dalam buku-buku fikih kedokteran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara hikmahnya itu adalah saat di siang hari kita mengerjakan ibadah puasa, kita merasakan lapar, letih, dan capek. Apakah karena kekurangan makanan? Itu di antara sebabnya adalah karena zat gula dalam diri kita itu berkurang karena aktivitas yang kita jalani selama siang hari Ramadan. Dan tubuh kita itu kehilangan beberapa zat gula. Maka dengan mengkonsumsi, dengan memulai berbuka dengan kurma, dan kurma itu sifatnya sangat mudah dicerna oleh lambung. Sehingga zat gula yang ada dalam kurma itu diolah dalam lambung kita, kemudian ditransfer ke tubuh kita, sehingga seseorang yang berbuka dengan kurma, dia merasakan kesegaran, ya, dia merasakan badannya fresh, seger. Beda kalau seseorang memulai berbuka dengan nasi. Nasi itu lama dicerna oleh lambung kita. Ya, sehingga vitamin, protein, dan tenaga yang ada dalam nasi itu baru dirasakan oleh seseorang sejam 2 jam setelahnya. Adapun kurma dan air putih itu bisa langsung dirasakan oleh badan kita. Ini Masya Allah, subhanallah, di antara hikmah kenapa saat berbuka itu dianjurkan dengan rutab. Ini yang kelima di antara adab dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan adab berpuasa yang keenam, yaitu al-jud wa qiraatul Quran. Bersikap dermawan dan memperbanyak membaca Al-Quran. Ramadan ini adalah bulan Al-Quran, bulan yang mulia. Di dalamnya Allah Subhanahu Wa Taala memilih untuk menurunkan Al-Quran, kitabnya yang paling mulia. Maka alangkah rugi, anak-anakku, alangkah rugi. Di luar bulan Ramadan, Al-Quran kita berdebu, jarang disentuh. Apalagi di dalam bulan Ramadan sama sekali tidak punya target. Maka mari kita buat target kita masing-masing. Ya, dalam 1 bulan Ramadan ini kita ingin menghatamkan 30 juz tadarus Al-Quran, berapa kali hatam? Kalau ingin 1 kali, maka kita membaca beberapa lembar dalam sehari. Bisa dibaca dari sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ya, kalau ingin menghatamkan 2 kali hatam, subhanallah, maka dia menambah lembaran-lembaran Al-Quran yang ia baca dalam waktu harian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran, sehingga kotoran-kotoran yang ada dalam hati kita selama 11 bulan yang kita jalani ini, kotoran hati kita, kerasnya hati kita disebabkan karena dosa dan maksiat yang kita lakukan, itu dilembutkan dengan bacaan Al-Quran. Ini diantara keberkahan Al-Quran, ya, sehingga Al-Quran itu mampu memberikan kelapangan bagi dada kita. Al-Quran itu mampu memberikan kelembutan bagi hati kita. Karena kerasnya hati kita itu yang menghalangi kita untuk melakukan amal soleh dan kebaikan. Jadi dilembutkan dengan memperbanyak baca Al-Quran, sehingga ketika hati itu lembut, bercahaya dengan cahaya Al-Quran, maka Allah memberikan kepada kita taufik. Dengan taufik itu kita mudah mengerjakan kebaikan. Ini diantara rahasia, hikmah, dan keberkahan dalam membaca Al-Quran. Adapun di akhirat nanti, فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ. Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberikan pertolongan, syafaat kepada orang yang membacanya. Sehingga seseorang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka dengan izin dan syafaat dari Al-Quran yang dibaca akan memberikan syafaat dan pertolongan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita syafaat dengan bacaan Al-Quran ini. Kemudian yang ketujuh di antara adab dan sunnahnya adalah at-tarafu' mimma yuhbitu thawabas shiyam minal ma'asi. Menjauhkan diri
di siang hari bulan Ramadan dari hal-hal yang bisa merusak ibadah puasa kita, dari hal-hal yang bisa menghapus nilai pahala puasa kita. Jadi kalau mulut kita, lambung kita tertahan dari makanan dan minuman, maka selayaknya tangan kita, mata kita, dan lisan yang kita pakai untuk berbicara, kita tahan untuk tidak melakukan sesuatu yang akan merugikan diri kita sendiri, sehingga berapa banyak orang yang berpuasa, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa yang ia dapatkan itu hanya haus dan lapar. Artinya pahala itu tidak dia dapatkan. Seperti orang yang mengerjakan ibadah sholat Jumat di masjid. Dia tidak memperhatikan adab dan sunnah-sunnah saat mengerjakan ibadah sholat Jumat. Ya, yang pahalanya itu menghapus dosa selama seminggu, 1 pekan sebelumnya. Akan tetapi karena dia mungkin main HP saat ibadah Jumat, berbicara saat mengerjakan sholat Jumat, atau bercanda dengan temannya, maka pahala itu hilang. Demikian pula dengan orang yang berkata-kata kasar saat mengerjakan puasa di siang hari. Matanya melihat hal-hal yang haram, chattingan dengan perempuan, ya, chattingan di Instagram atau di WhatsApp, sayang lagi ngapain, kasihan eman-eman ibadah puasanya sia-sia karena melakukan hal-hal yang fahish seperti itu. Mata melihat tontonan yang haram, tangan usil jail. Apa bentuk kesalahan tangan itu? Berkomentar di rumah di musim wabah seperti ini, nggak bisa jalan-jalan dan nggak keluar, tapi tangannya di rumah melakukan dosa. Ngapain? Memaki temannya ketika bersosial media, berkomentar yang buruk, menyinggung fisik seseorang, berkata sumpah serapah. Sehingga dengan hal-hal seperti ini nilai ibadah puasa kita itu hilang. Maka ini sesuatu yang harus kita ketahui, sehingga ibadah puasa kita itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti puasa itu mampu memberikan kita syafaat. Nanti di akhirat dengan puasa itu Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam pintu Ar-Rayyan, sehingga nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia yang sangat besar, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, melihat wajah Allah dan zat Allah yang maha suci. Amin ya rabbal alamin. Itu adab dan sunnah yang ke-7. Kemudian di antara adab dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya, ya, yaitu memperbanyak sedekah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikatakan di antara sifat dan kemuliaan Rasulullah itu beliau sangat dermawan. Dan kedermawaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan sangat terlihat lebih pada bulan Ramadan. Sampai-sampai Jibril tiap malam datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, berarti Ustadz harus mendatangi teman, mengajarkan teman Al-Quran, sehingga bisa dikatakan dermawan sebagaimana kedermawanan Nabi yang senantiasa menjamu Jibril setiap malam. Tidak mesti. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat dermawan. Kedermawanan Nabi itu seperti angin yang berhembus. Ya, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganalogikan kedermawanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti angin yang berhembus. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, saking dermawannya beliau, semua sahabat itu merasakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat dermawan. Sebagaimana kita, setiap dari kita merasakan hembusan angin. Mungkin ada di antara kita itu yang melakukan kedermawanan hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang yang disenangi yang merasakan kebaikan dan kedermawanannya. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak ada rasa dengki dan benci di dalam hatinya, karena beliau menghendaki kebaikan pada diri umatnya, beliau bersikap dermawan. Bahkan kepada orang Arab Badui ketika selesai melakukan peperangan, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan begitu banyak harta rampasan perang, beliau istirahat, berteduh di bawah pohon, ada selendang di bahu. Habis semua harta rampasan itu dibagi-bagi. Ada orang yang baru masuk Islam, Abu Sufyan, dikasih 100 onta. Anaknya Muawiyah dikasih juga 100. Yang lainnya ada dikasih 100 ekor kambing. Sahabat Nabi yang lain yang baru masuk Islam juga
Ada yang dikasih 100 onta, ada yang dikasih 100 kambing, belum lagi dinar dan dirham. Sampai-sampai sahabat Ansor itu cemburu. Lihat, Rasulullah SAW berjumpa dengan kaumnya, yaitu orang Quraisy yang di Mekah. Beliau memberikan kepada orang-orang muhajirin begitu banyak, sedangkan kita, orang yang menolong Nabi, orang-orang Ansor, tidak mendapatkan apapun. Cemburu. Kecemburuan yang wajar. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, habis semua harta itu dibagikan, beliau berteduh, datang orang Arab Badui, perilakunya kasar, orang yang tidak memiliki adab dan attitude. Ditarik selendang Rasulullah sampai berbekas, kemudian merah. Nabi SAW agak sedikit marah, beliau mengancam, tidakkah kamu takut kepada Allah memperlakukan nabinya dengan kasar? Itu kata Nabi SAW. Apa jawaban orang Arab Badui ini? Orang Arab Badui udah paham bahwa seseorang yang bernama Nabi Muhammad SAW adalah orang yang dermawan. Arab Badui ini mengatakan, aku mendengar Nabi Muhammad SAW adalah orang yang tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Rasulullah tersenyum. Kemudian kata Arab Badui, berikanlah harta yang Allah berikan kepadamu. Kata Rasulullah SAW, sudah habis aku bagi-bagikan. Seandainya masih ada, aku akan memberikan kepadamu. Karena Nabi SAW tidak ingin mengecewakan orang ini, maka beliau SAW memanggil beberapa sahabat untuk memberikan beberapa ekor kambing, belasan atau ratusan, wallahu a'lam, kepada orang Arab Badui, belum dikenal dermawanan Nabi SAW. Maka kemudian pulanglah Arab Badui ini ke kampungnya, membawa beberapa ekor kambing, entah belasan atau puluhan, wallahu a'lam bishawab. Kemudian dia mengatakan kepada penduduknya, ya ma'syaron nas, wahai sekalian manusia, sungguh aku telah mendatangi Nabi Muhammad SAW, orang yang memberi manusia, menginfakkan dan tidak takut menjadi orang yang miskin. Saksikanlah aku beriman kepadanya. Kemudian orang Arab Badui ini beriman kepada Nabi SAW karena akhlak dan kedermawanan Nabi SAW yang begitu mulia. Maka anak-anakku yang mudah-mudahan dirahmati Allah, sekolah mengadakan program walau pembelajaran online dari rumah, program infak itu tetap berjalan, silahkan ya. Sekolah sudah memfasilitasi, kalian bisa infak di rumah. Paling sedikit 1.000 atau 2.000 atau 3.000 atau 5.000, sehingga nanti infak yang sudah diniatkan untuk Allah ini jangan diambil lagi, biarkan dalam satu kotak atau dalam satu tempat, itu untuk Allah, sehingga nanti bisa memberikan kita keselamatan dan syafaat. Sedekah itu bisa menjauhkan kita dari api neraka. Sedekah itu nanti akan memberikan kemudahan bagi urusan-urusan kita. Gundah, gelisah, kecemasan, di antara obatnya itu adalah dengan bersedekah. Apalagi Masya Allah, kalau kalian mampu memberikan makan orang-orang yang ada di luar sana, memberikan takjil kepada orang yang berpuasa, pahalanya seseorang yang memberikan takjil, memberikan buka kepada orang yang berpuasa, dia mendapatkan pahala dari orang itu. Subhanallah, itu satu pahalanya. Pahala yang lain ada nggak? Ada pahala yang lain. Jadi nasi, makanan, atau apapun yang dimakan oleh orang yang beriman, kemudian badannya itu mendapatkan kekuatan dari makanan yang kita makan, kemudian dia melakukan kebaikan dengan badannya yang sehat itu, maka kebaikan-kebaikan yang ia lakukan itu juga untuk orang yang berinfak dan bersedekah. Jadi begitu besar pahala bagi orang yang bersedekah. Kalau sehari mampu memberi makan 2 orang, subhanallah, luar biasa. Ya. Karena itu ada orang yang di rumah duduk enggak baca Al-Quran, dia duduk di rumah bersama keluarganya, tapi senantiasa dia itu dapat pahala sholat, dapat pahala tadarus Al-Quran, dapat pahala menuntut ilmu. Dari mana pahalanya itu? Karena orang ini adalah donatur, orang yang dermawan, dia menyumbangkan hartanya kepada pondok pesantren, kepada yayasan, ya, kepada lembaga amal kebaikan, sehingga orang yang menggunakan fasilitas infak yang diberikan itu, dibelikan Al-Quran, dibangun pondok, dibangun masjid, orang mengerjakan amal di dalamnya, semua pahala itu juga untuk orang yang berinfak ini. Begitu besar pahala.
bagi orang yang melakukan kedermawanan. Karena itu seseorang tidak boleh iri kecuali diantaranya kepada orang yang pandai menghafal Al-Quran dia baca. Kedua, orang yang memiliki ilmu agama yang diajarkan. Kemudian orang yang belajar mengamalkan ilmunya. Yang ketiga, orang kaya yang dermawan yang menginfakkan hartanya. Ya, maka mudah-mudahan anak-anakku yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita pribadi yang dermawan. Kita melatih diri kita di bulan Ramadan ini untuk menjadi pribadi yang dermawan, memperbanyak membaca Al-Quran sehingga Allah memberikan kepada kita ampunan, rahmat, surga, dan nanti bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.